Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rampok gerai Briling, remaja di Kabupaten Serang aniaya karyawan hingga tewas. Miris, sekolah dasar negeri di Pandeglang tidak mendapat siswa di tahun ajaran baru. Drainase buruk, ratusan rumah di Cipondoh terendam banjir 1 meter lebih. Sudah setengah tahun lebih, sebagian besar sawah yang biasa digarap Edi Suhaidi, warga kampung Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini, dibiarkan menjadi lahan tak produktif hingga ditumbuhi semak belukar. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar itu merupakan sawah yang subur yang ditanami padi serta aneka tanaman sayuran lainnya. Namun karena tercemar limbah pasir yang diduga berasal dari galian wilayah hulu itu, kini Edi tak bisa lagi mengolah lahan tersebut. Sawah yang digarap tersebut seharusnya sudah 2 kali panen. Namun saat ini kondisi sawahnya kritis dan tak bisa dimanfaatkan. Limbah pasir yang bercampur bebatuan kecil bekas pengayakan itu masuk ke sawahnya ketika aliran kali yang biasa digunakan untuk mengairi sawah jebol karena banjir. Iya nggak tahu masalah limbah, tapi dari apa istilahnya buktinya gitu kayak semacam batu kerikil, kayak semacam batu apung gitu Pak. Campur pasir ya Pak? Iya campur pasir. Kalau cuma pasir doang mah enak sih laku dijual Pak. Ini berarti udah nggak digarap aja Pak ya? Ya pokoknya sudah nggak bisa digarap tapi memerlukan tenaga ekstra gitu. Hingga kini Edi dan para petani lainnya berharap adanya perhatian pemerintah daerah setempat maupun pihak terkait untuk menindaklanjuti penyebab kerusakan serta memberi solusi pemulihan lahan pertanian yang semakin terancam. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Beginilah suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kelurahan Karaton, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, kosong lantaran tak ada satupun siswa baru yang mendaftar di sekolah ini. Bahkan dari kelas 2 dan kelas 6 hanya diisi sebanyak 36 siswa saja. Tahun ajaran baru 2025-2026 tidak ada siswa yang mendaftar ke sekolah naungan pemerintah ini. Bahkan sejak tahun 2024 lalu, sekolah tersebut hanya mendapatkan siswa baru sebanyak 2 orang. Kepala Sekolah SDN Karaton 5 Tati Patmawati mengatakan bahwa adanya informasi sekolah akan ditutup membuat orang tua siswa tak mau mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Ia mengaku selain informasi merger, buruknya sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi penyebab tidak ada murid baru yang mendaftar. SD Karaton 5 untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan dimerger. Tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan, fasilitasnya sangat kurang gitu. Ya dari situ juga mungkin menilai ya siapa yang mau ke sekolah ke sini. Nah akhirnya kami juga di sini menerima walaupun tidak ada murid ya, tidak apa-apa kalau memang seperti ini gitu. Tati berharap kepada pemerintah pusat dan daerah agar adanya perhatian khusus kepada sekolah tersebut. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ribuan masyarakat di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang mengikuti Festival Bubur Suro. Acara yang digelar di sepanjang jalan poros desa ini dipadati peserta dari berbagai kampung yang ada di Desa Bandung. Festival ini menjadi simbol kebersamaan, doa bersama, dan rasa syukur warga, sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.
Bubur suro adalah hidangan khas berbahan dasar beras, santan, dan rempah yang disajikan dalam porsi besar, kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Bubur ini memiliki makna spiritual yang kuat, dipercaya sebagai simbol keselamatan dan keberkahan. Festival tahun ini terasa istimewa dengan penampilan seni tradisional seperti pencaksilat dan seni tari. Panitia juga menghadirkan pameran UMKM dan kuliner khas Banten untuk memperkuat peran festival sebagai ajang promosi budaya dan ekonomi lokal. Bubur suro ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandung dan tentunya ini dalam rangka 10 Muharram 1447 Hijriah tentunya. Rangkaian ini kita mulai dari tanggal 1 Muharram. Kita melaksanakan kegiatan pawai obor, yang selanjutnya 10 Muharram kita lanjutkan dengan kegiatan ngabubur suro. Festival bubur suro ini teh? Iya, ini 3 tahun untuk melaksanakan festival bubur suro ini di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Nah, bubur suro ini kita diambil dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berlayar selama 3 bulan 10 hari dan ini mengucapkan rasa syukur Nabi Nuh karena selamat dari peristiwa banjir ya. Pemenang Festival Bubur Suro ini akan diberikan apresiasi berupa uang pembinaan dan ada 5 kategori pemenang dalam kegiatan Festival Bubur Suro kali ini. Festival Bubur Suro bukan hanya perayaan, melainkan juga peringatan pentingnya menjaga akar budaya dalam menghadapi derasnya modernisasi agar tradisi tetap hidup selama generasi penerus terus memberi ruang dan makna dalam setiap gelarannya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.